Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukri fahman, amin. Baik Bapak Ibu ya. Kita lanjut surat Al-Mutaffifin nih. Kemarin sampai ayat 3. Sekarang ayat 4 dan 5. Ya, siapa yang baca? Ayo Pak Basirin, silakan Pak. Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawmaidhin lil mukaththibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Thumma innahum lasurul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, ya untuk mengingat kembali kita merojaah, saya baca ayat-ayatnya Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Allazina izaqtalu. Orang-orang yang apabila menerima takaran alan nas atas manusia yastaupun, dia minta dipenuhi. Wa iza kaluhum, dan apabila mereka menakar, au wazanuhum, atau menimbang, yukhsirun, mereka mengurangi. Ala yazunnu, apakah tidak mereka yakin, ulaika, mereka annahum mab'usun, akan dibangkitkan, liyaumin ajim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu, pada hari ditegakkannya manusia, lirabbil alamin, menghadap Tuhan semesta alam. Kalla, kali-kali tidak, inna kitabal fujari, sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, sungguh di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu apa itu sijin? Kitabum markum, kitab catatan amal-amal. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu, dan apa yang dia, dan tidaklah mendustakan bihi dengannya, illa, kecuali kullu mu'tadin asim, tiap-tiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Iza tutsla, apabila dibacakan, alaihi, atasnya, ayatuna, ayat yang kola, dia berkata, asatirul awwalin, itu hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Kalla, bal, kali-kali tidak, bahkan rona ala qulubihim, telah menutupi hati mereka, maka nuyak sibun, apa yang mereka kerjakan. Kalla, innahum ar-rabbihim, sesungguhnya mereka, ya, terhadap Tuhan mereka, yauma izin, pada hari itu, lamah jubun, sungguh telah terhalang. Summa innahum, sungguhnya mereka lasolul jahim, sungguh akan memasuki neraka jahim. Summa, kemudian yuqalu hajal laji,
Kemudian dia mengatakan ini yang kuntum bihi tukajibun, kalian dahulu kalian dustakan. Kalla, sekali-kali, inna kitabal abrori, sungguhnya kitab catatan orang-orang yang berbakti, lafi ilin, sungguh di dalam ilin. Wa ma adraka ma iliyun, dan apakah kamu tahu apa itu iliyun? Kitabum marqum, kitab catatan amal-amal, ya saduhul muqarrabun, yang disaksikan wal malaikat dan yang didekatkan pada Allah. Innal abrara lafi naim, sungguhnya orang-orang yang berbakti sungguh di dalam surga yang penuh kenikmatan. Yusqauna min rahiqim mahtum, mereka meminum dari alal aroiki yanjurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhihim, kamu melihat di dalam pada wajah-wajah mereka natrotan naim, penuh kesenangan dan kenikmatan. Yusqauna min rahiqim mahtum, mereka minum dari yang disegel. Hitamuhu mis, segelnya dari kasturi. Wa fi dzalika, maka pada yang demikian itu falyatanafasil mutanafisun, maka bersegeralah ya berlomba-lomba untuk kebaikan. Wa mizajuhu min tasnim, campurannya dari tasnim. Aina yasrobu bihal muqarrabun, mata air yang diminumnya adalah yang didekatkan pada Allah. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, kanu adalah minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yathakun, mereka mentertawakan. Wa idza marru bihim, dan apabila mereka melewati orang-orang beriman, yataghamajun, mereka mengedip-ngedipkan matanya. Wa idzan qalabu, dan apabila mereka kembali ila ahlihim qalabu fakihin, ya kepada keluarga mereka, mereka kembali dengan gembira. Wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, innaha ula iladolun, sungguh mereka itu orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka tidak diutus ya terhadap orang beriman untuk menjaga. Wal yaumal ladzina amanu, maka pada hari itu orang-orang yang beriman, minal kufari, terhadap orang-orang kafir, yathakun, mentertawakan. Alal aroiki yanjurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Hal suibal kufaru makanu ya'falun, apa balasan orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, insya Allah ya udah ini semua ya. Kalau baca koran udah bisa dong nih. Kalau Pak Suruni udah pasti deh. Ya, baik, kemarin terakhir ayat 3 ya. Wa ijakaluhum awwazanuhum yuhsirun, ya, dan apabila mereka menakar atau menimbang, mereka mengurangi. Jadi kalau kemarin ya ayat 1, ayat 2, ayat 3 Allah menceritakan tentang problem, tentang masalah. Ya, masalahnya apa? Orang-orang yang curang, yang suka mengurangi timbangan ya. Nah, lalu Allah menceritakan sekarang tentang solusinya. Solusinya ada di ayat 4 ya. Jadi kita ini enggak cukup hanya paham masalah. Ya, memahami masalah bagus, tapi memberikan solusi itu jauh lebih bagus ya. Nah, ini Allah mengajarkan ya agar kita bisa memberikan solusi gitu ya.
Solusinya di ayat 4. Alla yajunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, jadi bukan hanya kita bisa memahami masalah, tapi kita juga harus bisa menyelesaikan solusinya. Ya, misalkan contoh kalau misalkan mati lampu, ya. Nah, kita nggak usah ngeluh, udah cari solusinya, ya cari lilin, cari senter, cari HP, pokoknya yang bisa untuk menerangi sehingga kita jalan nggak nabrak-nabrak. Nah, itu namanya solusi. Jangan ngeluh gitu ya, cari solusinya apa nih yang supaya ya pokoknya bisa jalan gitu, terus bisa apa yang kita tuju bisa gitu. Nah, itu namanya solusi ya. Ya, karena ketika nanti ya kita dibangkitkan ya, itu nanti bukan hanya dibangkitkan, tapi kita juga nanti akan dihisab ya. Jadi Allah menjelaskan ya solusinya alla yajunnu ulaika annahum mab'usun, bahwa sesungguhnya ya mereka yakin ya, alla yajunnu, apakah tidak mereka yakin ya bahwa mereka itu akan dibangkitkan ya. Jadi Allah mengingatkan ya kepada orang yang curang ya, bahwa kelak nanti ya kalau dia berbuat curang akan ada balasannya pada hari pembalasan, pada hari akhirat ya. Nah, artinya kalau kita yakin bahwa ada akhirat ya, insya Allah itu akan tidak ada kecurangan ya. Jadi kalau misalkan para pejabat, para aparat ya, dia takut dengan akhirat ya, maka itu KPK udah libur tuh kerjanya, karena nggak ada yang korupsi lagi karena dia takut ya. Tapi kenapa korupsi masih banyak terjadi ya di negeri ini ya? Karena masih banyak yang nggak percaya dengan hari akhirat ya. Bahkan ada yang mengatakan akhirat itu adalah ramalan katanya. Ya, makanya masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik ya. Makin dia nggak percaya dengan hari akhirat, itu makin banyak perbuatan kejahatan yang dilakukan ya. Karena kalau orang yang percaya dengan akhirat ya, itu dia nanti akan dibangkitkan, dan bukan hanya dibangkitkan tapi nanti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi solusinya adalah percaya dengan adanya hari akhirat, percaya dengan hari kebangkitan. Nah, di sini ulama menerjemahkan alla yajunu, apakah tidak yakin ya. Nah, tapi ini kalau artian sebenarnya yajunu itu artinya menyangka ya. Nah, menyangka ya, artinya dengan menyangka pun sebenarnya kita udah harus hati-hati. Kalau yakin kan artinya yakin ya, lebih kuat ya dibanding menyangka. Tapi kalau dengan diterjemahkannya menyangka, itu sebenarnya kita juga udah harus hati-hati ya. Misalkan contoh gini, ketika kita melewati satu daerah ya yang kita nggak kenal, lalu kita mampir nih di satu warung ya, lalu kita beli makanan di situ untuk bekal. Nah, orang yang punya warung ini nanya, mau kemana Pak gitu. Saya mau ke daerah sana gitu. Mau lewat mana? Saya lewat jalan biasa gitu. Lalu dia bilang, hati-hati Pak, kayaknya suka ada begal di sana gitu. Padahal kita nggak kenal sama orang itu ya, dan kita nggak tahu dia orang ini jujur apa enggak. Tapi dengan dia mengatakan itu, ya dia menyangka kan suka ada begal gitu. Nah, kita jadi berpikir, nyampe lewat situ apa cari jalan alternatif. Padahal kita nggak kenal sama orang itu dan nggak tahu, tapi dengan sangkaan yang dia buat
pernyataan seperti itu, kita jadi lebih hati-hati gitu. Nah ini yang menyangka Allah gitu, yang udah pasti kebenarannya gitu. Maksudnya sih kita nggak yakin gitu, ya. Nah itu seperti itu, ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang diingetin sholat gitu, terus dia nanya, emang ada surga dan neraka? Dia nggak yakin gitu. Sekarang kita balikin, kalau seandainya surga dan neraka ada gimana? Ya, kalau misalkan nih ya kita melakukan sholat, ya, berbuat kebaikan, terus nggak ada surga dan neraka, nggak masalah, ya. Kita sholat tenang hati, ya, kayak ibu-ibu pakai jilbab, nyaman, aman dari orang yang matanya jelalatan. Iya. Tapi kalau seandainya ya dia nggak sholat, udah gitu dia nggak beriman, terus suka nyolong, suka berjudi, suka mabuk gitu, dia ngira nggak ada surga dan neraka, terus ternyata ada, gimana itu? Habis sudah di dunia, udah habis, di akhirat habis, ya. Nah artinya ya, kalaupun seandainya nggak ada pun kita nggak ada masalah berbuat baik, ya. Ya tenang juga hati kalau kita melakukan sholat. Yang masalah kan kalau seandainya ada dan kita yakin bahwa akhirat itu ada gitu. Nah, makanya cukup dengan sangkaan aja sebenarnya kita udah harus hati-hati. Ala yajunu, apakah mereka tidak menyangka? Ulama menerjemahkan apakah mereka tidak yakin, lebih kuat lagi, ya. Nah misalkan satu contoh, ketika di tempat umum nih, yang sama-sama nggak tahu, kita beli minum di satu tempat, ya, tiba-tiba ada orang bilang, hati-hati Pak, takut ada cyanidanya, gitu. Nah itu baru menyangka deh, kita nggak kenal orang yang bilang, terus kita juga nggak tahu dia jujur apa enggak, kira-kira berani gak minum? Iya, itu baru menyangka, ya. Sekarang yang mengatakan Rasulullah yang nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta, ya, dan Rasulullah ini dari Allah melalui wahyunya, ya. Masa sih kita nggak percaya, nggak yakin? Orang yang nggak kenal aja kita hati-hati, baru sangkaan itu, ya kan? Bisa bener bisa enggak. Ini Rasulullah yang udah pasti dan udah jelas, orang yang nggak pernah berbohong, dan ini adalah utusan Allah dan wahyu dari Allah, ya. Nah artinya apa, ya, dengan Allah menyampaikan ala yajunnu, apakah mereka tidak menyangka, ulaika annahum mab'usun, bahwa mereka itu akan dibangkitkan. Harusnya kita udah hati-hati, ya, terhadap hari kiamat, bahwa kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, ya. Dan buktinya, ya, bahwa kita nih setiap hari, ya, nggak bisa menolak, ya. Kalau kita dibangunkan oleh Allah, kayak ini mab'usun ala yajunu ulaika annahum mab'usun. Mab'usun itu posisinya sebagai objek, ya. Objek artinya dibangkitkan. Apakah mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan? Artinya sebagai objek. Subjeknya siapa? Allah. Artinya kalau sebagai objek pasif, ya, nggak bisa menolak, ya. Jadi ketika dibangkitkan kita udah nggak bisa menolak, ya. Contohnya kayak seperti sekarang ini, ya, ketika kita bangun itu Allah yang bangunkan, itu kita nggak bisa nolak, ya. Misalkan jam 3:30 bangun, nah itu Allah yang bangunkan. Kalau misalkan nggak bisa bangun juga jam 4:30, 5:30, 6:30, tapi pasti, ya, biarpun jam berapa aja dia pasti bangun, gitu. Kalau nggak bangun pusing deh. Nah itu pasti Allah akan bangunkan itu, ya. Dan itu berulang setiap hari, ya. Orang yang malas-malesan juga tidur bangunnya siang, ya pasti dia bangun. Mungkin nggak bangun? Nggak mungkin, pasti bangun, ya. Nah itu membuktikan bahwa, ya, Allah
bisa ya membangunkan dan tidak bisa menolak orang meskipun dia ya bangunnya enggak tepat waktu ya, tapi tetap dia pasti akan bangun. Nah ini juga nanti di akhirat ya, itu orang nggak bisa menolak ketika akan dibangkitkan oleh Allah ya. Ini satu bukti, di dunia aja orang nggak bisa menolak untuk bangun. Tidur aja terus seharian 24 jam, kalau nggak pusing tuh pasti bangun dia. Nah itu nggak bisa menolak itu ya. Nah apalagi nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, nggak ada yang bisa menolak ya, seperti itu. Makanya ya kita harus yakin bahwa ya kita ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah ya. Makanya jangan dengan kita mengingat bahwa kita akan dibangkitkan ya, ini harusnya kita tidak melakukan al-mutaffifin, ini kecurangan ya. Karena apa? Kecurangannya cuma sedikit ya, tapi resikonya Masya Allah besar sekali ya. Coba orang yang curang dalam timbangan itu gede gak curangannya? Misal 1 kilo dia timbang paling 9 on, 1 kilo 4 on kejauhan 1 kilo ditimbang 9 on, cuman 1 on. Misalkan gula harga sekilo berapa? 20.000 sekilo ya. Kalau 1 on berarti cuman 2.000 ya. Masa sih dia gara-gara 2.000 rela masuk neraka? Nggak mungkin kan, kalau sekilo dipotong setengah kilo ketahuan langsung ya. Nah, cuman 1 on, tapi gara-gara 1 on masa sih kita jadi masuk neraka? Kan nggak enak. Bahkan ada ulama ya dari Mesir mengatakan, saya tidak mau ya karena cuman sebutir kurma bisa masuk neraka ya. Ini sama juga dengan pedagang, jangan cuman karena seon jadi menyebabkan masuk neraka. Nah ini hati-hati ya. Dan kemarin juga sudah dijelaskan bahwa ya yang dimaksud al-mutaffifin curang ini bukan hanya dalam perdagangan, bisa curang dalam bekerjaan, curang dalam hubungan sosial, dalam hubungan politik ya. Jadi bukan hanya dagang aja bisa curang ya. Nah makanya diingatkan bahwa kalau orang kita ingat dengan akhirat ya, insya Allah kita nggak akan berbuat kecurangan. Semakin jauh orang lupa dengan akhirat, maka semakin banyak berbuat kejahatan. Contohnya di surat Al-Maun ya, surat Al-Maun dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bidin, apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, yang mendustakan hari pembalasan. Al-ladzi yukadzibu bidin fajalika yajidul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan enggak mau memberi makan kepada orang miskin ya, karena dia mendustakan hari pembalasan sama anak yatim yang harusnya disayang dihardik, sama orang miskin pelit kikir ya. Karena apa? Karena dia mendustakan dengan hari pembalasan ya. Nah ya, sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Ya. Jadi kalau di ayat 4 tadi Allah menjelaskan ya tentang hari kebangkitan, bahwa kita nanti semua akan dibangkitkan. Nah itu waktunya kapan? Di ayat 5 inilah Allah jelaskan kapan terjadinya hari kebangkitan, yaitu liyaumin ajim, pada hari yang besar. Jadi terjadinya hari kebangkitan itu Allah jelaskan liyaumin ajim, pada hari yang besar, hari yang dahsyat, hari yang agung, hari yang menyeramkan, mengerikan, hari yang dahsyat ya. Dahsyatnya seperti apa ya? Nah ini hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa membayangkan
dahsyatnya seperti apa ya. Karena kejadian di akhirat itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah ya. Siksaannya berlipat, api aja di sana 70 kali lebih panas daripada api dunia. Kenikmatannya juga dilipatkan. Makanya dahsyatnya seperti apa hanya Allah yang tahu. Dan ini digambarkan di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 62. Ya, coba surat Al-Ahzab. Surat 33 Pak Ketua. Ayat 62. Nah, kalau kita tadabur yang bagus ya mentadabur ayat dengan ayat. Ini ayat 63 Pak. Iya. Ayat 63. Yas'alukan nas anisa'ah ya. Mereka bertanya, manusia-manusia itu bertanya kepada Muhammad anisa'ah, tentang hari kiamat. Ya. Nah, ini ceritanya pada zaman Nabi dulu ya, itu ada yang bertanya dengan Rasulullah Nabi Muhammad, ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Allah menjawab ya di surat Al-Ahzab ayat 63. Yas'alunas anisa'ah, mereka bertanya, manusia-manusia bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Kul, kata Allah, katakanlah Muhammad, innama ilmuha indallah, ya sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu, di sisi Allah. Wa may yudrika la'alla sa'ah takunu qoriban, dan apa kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya hari kiamat itu sudah dekat ya, jadi hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat ya. Jadi seorang yang istimewa paling mulia di dunia ya, itu aja nggak tahu tentang hari kiamat ya. Bahkan makhluk yang paling mulia di langit pun tidak tahu tentang hari kiamat ya. Kenapa dirahasiakan sama Allah? Untuk menguji manusia ya. Kalau misalkan diberitahu hari kiamat, apakah bisa menjadi lebih baik? Belum tentu, malah kebanyakan malah nggak baik ya. Misalkan nih nggak usah hari kiamat ya, kematian kan juga nggak ada yang tahu ya, hanya Allah yang tahu. Misal dikasih tahu, nih nanti seminggu lagi kamu akan mati gitu. Nah, kalau orang yang beriman siap-siap ya, jadi tiap hari siap-siap. Tapi kalau yang nggak beriman, masih panjang lah, seminggu lagi, nyantai aja dulu, nanti baru H-1 bener-bener sholat taubat ya kan. Kan kalau orang yang taubat dan nasuha diampuni sama Allah. Nanti H-1. Nah, 6 hari sebelumnya udah nyantai-nyantai, masih panjang, ntar H-1 aja gitu. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Kayak orang mau ujian aja masih lama. Misal tanggal 30 November masih lama, nyantai aja, ntar H-1 baru SKS, sistem kebut semalam. Sampai ngantuk. Nah, itu sering terjadi. Masih lama, masih muda, ntar aja ibadahnya. Masih jauh, ini umurnya ntar aja gitu, ntar. Makanya ini rahasia, ada yang muda, ada yang tua umur ya, nggak tahu tuh diambil aja dalam keadaan belum beribadah. Nah, ini yang masalah. Makanya ini sebagai ujian dari Allah ya, agar apa? Agar manusia selalu siap kapan aja. Kalau dikasih tahu nyantai-nyantai aja, leha-leha ya, bisa aja lagi ngaji gini tahu Allah ambil, bisa ya. Ini kan usul khotimah dalam keadaan lagi baik-baik ya. Bisa juga lagi sholat, lagi ibadah. Nah, itu hanya Allah yang tahu ya.
Ya, begitu juga hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Ya, Rasulullah makhluk yang paling mulia nggak tahu, bahkan makhluk yang paling mulia di langit pun malaikat Jibril nggak tahu. Ya, ini Sahih Muslim. Ya, jadi menceritakan bahwa malaikat Jibril ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya menanyakan bahwa mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, ya. Kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, karena malaikat Jibril kan dekat sama Allah. Ya, Rasulullah nggak lebih tahu daripada yang ditanya, yang bertanya, ya. Nah, makhluk yang paling mulia aja tidak tahu kapan hari kiamat akan terjadi, ya. Apalagi suku Maya. Ya, makanya aneh nih, ya. Katanya ada manuskrip akan terjadi hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, gitu. Ya, dulu dulu pernah ada juga, ya, katanya 12 April 2012 lewat. Itu dari dulu itu, ya. Orang yang menduga-duga. Zaman dulu juga ada tanggal 9 bulan 9 tahun 999 lewat juga. Nanti tahun 2000 milenium akan terjadi kehancuran, karena nanti komputer dari 1999 ke 2000 akan rusak, ya, biasa aja. Nah itu, ya, makhluk yang paling mulia aja nggak tahu, ini manusia ngeramal. Ibaratnya ilmu cocoklogi, dicocok-cocokin gitu. Kiamat sekian tahun lagi, tahun sekian gitu. Nah, itu namanya ilmu cocoklogi, ya, dicocok-cocokin gitu. Dan Allah hanya bisa memberi gambaran, ya, melalui Rasulullah dari ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Sifatnya yaitu nanti hari kiamat itu hari yang dahsyat, hari yang agung, hari yang besar, ya. Dan dahsyatnya itu nggak bisa dibayangkan, ya, karena apa yang kita bayangkan itu kenyataannya jauh lebih besar, ya. Pokoknya akhirat itu nggak bisa dibayangkan. Kalau misalkan gempa, ya, itu di sini 10 skala Richter itu besar, ya. Kita goyang begini aja udah berasa, oh ini gempanya gede banget nih, gitu. Kalau digoyang begini, kadang kita goyang sedikit aja udah, oh nih ada gempa nih, gitu, ya. Nah itu nanti dijelaskan, ya, nanti ada di surat Al-Ma'arij, ya. Itu sampai sempoyongan karena begitu dahsyatnya. Ya. Jadi nggak bisa dibayangkan. Tapi Rasulullah memberikan gambaran, ya. Ada 3 gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Yang pertama, mau dicatat gak nih? Ya, yang pertama, banyaknya kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Udah? Yang kedua, rentang waktunya sangat lama. Yang ketiga, suasananya mencekam, ya. Ya, kita bahas yang pertama dulu, ya. Jadi Rasulullah menggambarkan, ya, betapa dahsyatnya pada hari kiamat. Yang pertama, banyaknya kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari itu, ya. Ya, jadi mulai dibangkitkannya manusia itu suatu peristiwa yang dahsyat itu, ya. Coba bayangin aja dari zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir, manusia yang terakhir dibangkitkan, itu dalam waktu yang bersamaan. Coba dari zaman Nabi Adam kan panjangnya 60 hasta,
30 meter. Nah kita cuman 2 meter nggak nyampe, dibangkitkan lihat Adam tinggi banget, kaget. Nah itu peristiwa yang dahsyat ya, ketika nanti manusia dibangkitkan, itu satu peristiwa yang dahsyat sekali itu ya. Nah, kayak seperti aneh gitu. Lalu setelah dibangkitkan ya, itu nanti dikumpulkannya di satu tempat yang rata, nggak ada dataran tinggi, nggak ada lembah, rata, nggak ada gunung, apalagi gedung-gedung bertingkat, nggak ada tempat buat berlindung gitu, nggak ada, rata semua, dikumpulkan jadi satu tempat di situ ya. Udah gitu matahari didekatkan. Dahsyat banget itu, sedekat-dekatnya ya. Nah itu ada yang kelelep dengan keringatnya, ada yang sampai sebahu keringatnya, ada yang sepinggang, ada yang selutut, ada yang nyaman-nyaman aja ya. Iya. Nah padahal itu dia berdekat-dekatan, tapi yang satu bisa kelelep dengan keringatnya, yang satu nyaman-nyaman aja. Nah ini jangan kita analogikan dengan dunia. Kalau dunia kan kalau kelelep semua ya di laut bisa. Kalau ini ya di akhirat nanti bisa jadi yang di sebelah kelelep, yang di sebelahnya nyaman-nyaman aja. Ya itu nggak bisa dianalogikan seperti di dunia, karena dunia dan akhirat ini satu hal yang beda ya. Jadi nggak bisa dianalogikan dua hal yang berbeda ya. Dunia dianalogikan dengan akhirat nggak bisa ya, karena ini satu yang beda. Makanya kalau misalkan ada orang yang di sebelahnya kelelep dengan keringatnya sendiri ya, karena amal-amalnya, yang satu nyaman, yaitu bisa terjadi kalau di akhirat ya. Nggak bisa dibayangkan seperti di sini. Kalau di laut kelelep semua ya, ini di sana bisa terjadi seperti itu ya. Jadi nggak bisa dianalogikan ya dunia dengan akhirat, karena beda total gitu, seperti itu ya. Nah, lalu setelah dikumpulkan, matahari didekatkan, lalu dihisab ya. Nah dihisab ini dicatat semua ya, bukti-buktinya semua dihisab. Setelah dihisab lalu ditimbang ya. Ditimbang lebih banyak mana nih amal baik sama amal buruknya ya. Kalau lebih banyak amal baiknya, banyak pahalanya, masuk surga. Kalau lebih banyak amal buruknya, masuk neraka. Setelah ditimbang, kejadian dahsyat semua ini ya. Itu mencekam suasananya. Terus setelah itu suruh lewat sirat. Emang gampang lewat sirat? Ada yang larinya kencang ada yang pelan-pelan jalannya, ada yang terjatuh bangun lagi, terjatuh bangun lagi, ada yang terpleset masuk ke neraka ya. Kita cepetin ya waktunya ya. Ada juga ya yang selamat sampai ke surga, ada juga yang masuk neraka gitu ya. Nah setelah sampai dari sirat ya, itu nanti di surga ya, itu ada yang sebelum ke sana ada al-qantarah ya. Al-qantarah itu buat orang-orang yang lolos dari sirat. Itu nanti akan dibersihkan hatinya di situ ya, orang-orang yang masih benci dengan sesama orang muslim gitu. Nah itu akan dibersihkan di situ ya. Jadi peristiwa-peristiwa dahsyat itu ya banyak kejadiannya ya, dan itu juga sangat mencekam ya. Lalu yang kedua tadi apa? Rentang waktu yang sangat lama. Nah liyaumin ajim ini jangan kita bayangkan seperti di dunia 24 jam waktunya sehari, enggak, beda di sana ya. Nah, itu Allah gambarkan di surat Al-Ma'arij ya. Surat Al-Ma'arij surat berapa? Surat 70 ayat 4 ya. Coba surat 70 ayat 4.
ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana ya. Jadi para malaikat ya itu nanti dengan waruhu malaikat Jibril akan mendatangi Allah ya, ilaihi kepada Allah, menghadap Allah fi yaumin dalam satu hari, pada waktu satu hari, karena miqdaruhu kadarnya sama dengan homsina alfasana, sama dengan 50.000 tahun. Jadi nanti di akhirat satu hari itu waktunya sama dengan 50.000 tahun ya. Bayangin orang yang dikumpulin di padang mahsyar selama 50.000 tahun itu seharinya ya. Yang kelelep selama 50.000 tahun gimana rasanya? Ya, satu hari aja udah gak kuat ya, ini 50.000 tahun ya. Nah itu kita umur 60 tahun ya, harus nunggu 50.000 tahun, lama banget kan. Nabi Nuh aja yang umurnya 1000 tahun ya, ya kan rata-rata umur 10.000 tahun. Itu dia juga pasti bilang lama gitu ya. Tadi ada yang terlewat itu dihisap secara detail ya, hisapnya itu benar-benar penghisapan di sana detail sekali ya. Dari mulai bayi sampai dia wafat itu akan dihisap secara detail gitu, dan nggak ada yang lewat. Nah itu penghisapan di sana. Jadi kayak Nabi Nuh kalau usianya 1000 tahun ya, itu dihisap tuh. Bayangin 800 tahun yang lalu itu ada semua dicatat hisapnya. Coba kalau kita misalkan suruh cerita sehari yang lalu atau kemarin, suruh cerita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira ada yang lewat gak? Baru kemarin padahal ya belum lama ya. Ya, nah ini ya 900 tahun misalnya Nabi Nuh usianya itu dihisap dari mulai dia lahir sampai wafat, itu ada semua catatannya ya. Nah itu detail, benar-benar detail ya. Nah, ini juga rentang waktunya sangat panjang di sana, 50.000 tahun. Kaumnya Nabi Nuh juga pasti bilang lama banget, apalagi kaumnya Nabi Muhammad yang cuma 60 tahun 70 tahun umurnya. Nah, di sana matahari didekatkan tentang waktunya satu hari sama dengan 50.000 tahun. Masya Allah. Lama apa lama? Nah, terus setelah itu nanti ya yang lebih mengerikan lagi, setelah dipastikan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka ya. Yang masuk surga itu kekal selamanya, yang masuk neraka ada yang kekal, ada yang sementara nih ya. Nah kalau yang sementara ini kata Rasulullah ya, orang yang sementara orang Islam yang banyak dosanya ya. Jadi Islam tapi banyak dosanya, makanya orang Islam ini nggak jaminan masuk surga ya. Jadi kalau kita dapat rahmat dari Allah itu masuk surga ya. Nah, karena ada juga orang yang banyak beribadah tapi dia riya, kan pengen dilihat sama manusia, bukan karena Allah ya. Ya jadi karena rahmat dari Allah ya. Nah itu yang sementara ya. Nanti kata Rasulullah, ketika semua penghuni neraka yang sementara ini udah masuk ke surga semua ya, jadi udah tinggal penghuni neraka yang asli, yang kekal ya, maka di situ Allah akan tunjukkan kematian ya. Binatang kematian diwujudkan dalam bentuk kambing ya. Nah itu akan ditanya nih sama Allah, ya penghuni surga, apakah kamu mau tahu apa ini? Kata penghuni surga, naam, ya katanya, itu adalah kematian. Semua tahu bahwa itu adalah kematian. Lalu ditanya, wahai penghuni neraka, apakah kamu tahu apa ini? Naam, ya katanya, itu adalah kematian. Sama-sama tahu gitu. Nah
Begitu semua mata tertuju ke satu titik, yaitu binatang kematian, lalu kematian itu disembelih oleh Allah ya. Maka setelah disembelih, Allah mengatakan bahwa kematian itu sudah mati. Jadi udah nggak ada lagi mati, yang ada hidup kekal. Nah, ini penghuni surga ya, yang tadinya cemas ya, karena dia udah merasa nikmat di surga, takut nanti dikeluarin lagi, hilang kenikmatannya. Begitu dengar bahwa nanti akan hidup kekal, wah senang, gembira, bahagia ya rasanya, kenikmatan yang kekal abadi. Nah, penghuni neraka ketika dipanggil, dia berharap bisa dikeluarin dari neraka, berharap bisa mati gitu. Ternyata dia nggak mati. Karena dia berharap bisa keluar karena dia udah nggak kuat, nggak tahan dengan siksaan di neraka, dengan harapan wah dipanggil mudah-mudahan bisa keluar. Ternyata Allah mengatakan bahwa itu nggak akan mati di neraka, kekal selamanya. Nah, tambah sedih, tambah murung itu. Ya, nah, itu yang lebih dahsyat seperti itu. Dan rentang waktunya selamanya, bukan ribuan tahun, bukan jutaan tahun, tapi selamanya. Bayangin orang disiksa sehari aja, dibakar 1 menit aja dah, ada yang kuat gak? Nah, ini tiap hari dibakar dan selamanya, dan apinya 70 kali lebih panas dari api dunia. Masya Allah ya. Makanya ini pelajaran buat kita ya, kemewahan dan kekayaan ya bagi orang-orang kafir ya. Nih, itu kalau sampai kekal di neraka itu apa manfaatnya? Kemewahan dan kekayaan. Tapi kalau kesusahan ya, sesusah apapun ya, kita memberi makan anak susah, kita mau beli apa susah, mau kadang ngumpulin uang buat beli rumah aja udah nabung lama ya, tahu-tahu anak sakit dipakai buat berobat, nah itu lama. Nah, taruhlah yang hidupnya susah selamanya gitu ya, jangan sampai ya meninggalkan keimanan ya, karena yakinlah bahwa susahnya kita di dunia, capeknya kita, letihnya kita di dunia itu nanti akan berakhir ya, dan akan terlupakan ketika nanti kita di surga ya. Ini pelajarannya. Jadi ketika kita diberi kesusahan ya, jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita ya. Yang lebih parah, kita udah susah ya di dunia, terus nggak beriman, nggak sholat ya. Nah, itu rugi kuadrat itu. Di dunia dia menderita, di akhirat masuk neraka. Nah, itu jangan sampai. Jadi ini pelajaran, sesusah apapun jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita, jangan sampai kita enggak sholat ya, karena itu akan merugikan kita. Jadi kalau kita bisa menerima dengan ikhlas, capeknya kita, letihnya kita itu nanti akan berakhir dan itu akan terlupakan. Karena orang yang masuk surga itu ya, Allah pernah ketika orang yang hidupnya susah banget, dari mulai lahir sampai wafatnya itu hidupnya susah, begitu dicelupin sebentar aja gitu ke surga, lalu ditanya bagaimana kamu waktu itu di dunia, masih ingatkah kesusahan kamu? Tidak, katanya ya. Tidak ya Allah, tidak ingat sama sekali, itu baru sebentar doang dicelupin itu. Ya, jadi jaga keimanan, jangan sampai digadaikan meskipun sesusah apapun ya, karena itu pasti akan berakhir bagi orang-orang yang beriman ya. Lalu yang ketiga apa tadi? Suasana yang mencekam ya, ini digambarkan di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 1 dan 2. Ya, jadi kalau kita mentadabur Al-Quran ya, ditadabur dengan ayat juga ya, itu lebih bagus.
Ya ayuhan nas, ya wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah atau bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalata sa'ah sayun ajib, ya sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu sangatlah besar, ya. Jadi ini diingatkan ya bahwa goncangan nanti di hari kiamat ya itu sangat besar. Ya, kita bisa rasakan di dunia 10 skala Richter aja udah kayak tsunami gitu ya, dahsyatnya luar biasa. Nah ini nggak bisa dibayangkan bisa berapa kali lipat dari tsunami ya yang terjadi saat ini di dunia. Yauma tarawnaha tathalu kullu murdiah, ya jadi dikatakan pada hari itu ya wanita-wanita yang sedang menyusui ya dia akan lupa amma ardoah dengan apa yang disusuin. Jadi ketika terjadi nanti hari kiamat ada guncangan yang luar biasa dahsyat, itu ibu yang lagi menyusui sampai lupa itu dilempar itu anaknya karena begitu dahsyatnya sampai dia nggak peduli sama anaknya ya. Di surat itu juga ya at-takwir ya, yauma yafirul mar'u min ahih, dia lari dari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu bapaknya ditinggalin, nggak peduli. Wa sahibati wa bani, terhadap anaknya juga nggak peduli. Ya, nah ini juga ya ketika nyusuin itu main lempar aja, dia udah nggak peduli. Terus ini suasananya yang mencekam ya. Tadi mana wattada'u kullu zati hamlin, dan orang yang sedang hamil ya itu keguguran langsung hamilan saat itu juga ketika terjadi hari kiamat ya, orang yang sedang hamil langsung keguguran kehamilannya karena begitu dahsyatnya ya. Terus wataronas, dan kamu akan melihat manusia sukaro dalam keadaan mabuk ya, wa mahum bisukaro, karena padahal mereka tidak mabuk karena begitu goncangannya dahsyat jadi pada sempoyongan semua itu. Berarti kenceng kayak naik kora-kora gitu ya kalau di itu tuh dia di dunia fantasi tuh sempoyongan. Nah itu padahal nggak mabuk tapi kayak orang mabuk gitu, sempoyongan semuanya. Masya Allah. Walakinna ajabahullah sadid, dan akan tetapi siksa Allah ya itu sangat keras. Artinya hari kiamat itu udah dahsyat, nanti siksa Allah lebih dahsyat lagi ya. Walakinna, dan akan tetapi ajabahullah sadid, siksa Allah sangat keras ya. Saya rasa cukup ya, waktunya dilewat banyak. Kita langsung khotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.